demokrasi geria di setiap jalan. Suara rakyat bergema dalam kebebasan yang hakiki. Bukan pertarungan, tetapi tautan hati. Pesta demokrasi ciptakan hari baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Intan Reva. Saya Naila Safina Hasan selaku MC yang akan memandu acara sampai akhir acara dalam kegiatan kampanye umum kandidat calon ketua OSIS periode 2024-2025 SMA Negeri 1 Sukaresmi. Dalam agenda kegiatan kali ini, para calon akan menyampaikan visi dan misi selama mereka menjabat menjadi ketua OSIS. Di non akademik ini sudah banyak prestasi-prestasi yang kalian raih ya. Untuk itu Bapak berharap keberlanjutan dari kepengurusan OSIS yang akan datang lebih kreatif lagi ya, lebih baik lagi ya, lebih berprestasi lagi. Terima kasih, selamat melaksanakan kampanye. Nomor urut 1, Derina Febrian dari kelas 11-7. Nomor urut 2, Muhammad Haidar Rasyad Mubarok dari kelas 11-5. Dan nomor urut 3, Nidia Nur Syafiah dari kelas 11-3. Moderator untuk memulai acara. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada hari ini dalam acara Kampanye umum kandidat calon ketua OSIS masa bakti 2025. Maka dari itu, izinkan saya untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja terobosan yang telah saya usung. Visi saya yaitu menjadikan OSIS dinamis dalam beradaptasi, eksploratif dalam mencari peluang partisipasi SMA Negeri 1 Sukaresmi, religius dalam menjunjung nilai spiritual, inovatif dalam menciptakan program kerja kreatif, nuraga dalam memperkuat solidaritas, dan amanah dalam menjalankan tugas garis integritas. Saya yakni membangun OSIS yang inovatif, inklusif, dan inspiratif sebagai wadah untuk mengembangkan potensi siswa serta menciptakan lingkungan yang aktif, harmonis, dan berprestasi. Itulah visi saya. Ada 3 poin penting di sana: inovatif, inklusif, dan inspiratif. Baik, visi saya adalah membangun lingkungan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi, menjunjung tinggi integritas sebagai landasan moral, meraih tujuan secara terarah, dan menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Sukaresmi sebagai wadah dan jembatan aspiratif bagi siswa untuk terus berinovasi demi masa depan yang gemilang. Bagaimana membangun komunikasi yang efektif antar OSIS dan MPK, ekstrakurikuler,
dan Kepemudaan serta Sivitas Akademika di SMA Negeri 1 Sukaresmi. Dalam hal ini, tentunya kita harus bisa mengenali terlebih dahulu siapa atau dari bagian mana yang akan kita bangun komunikasi yang efektif. Efektif di sini berarti berhasil atau mendapatkan hasil yang baik. Bagaimana cara Anda atau cara saya membangun komunikasi yang efektif atau komunikasi yang baik antara MPK, OSIS, ekstrakurikuler, kepemudaan, dan yang lain-lainnya? Pada bahwasannya, dari poin tersebut, saya mensangkut pautkan dari misi saya, yakni misi yang kelima. Membangun komunikasi yang transparan. Tidak hanya ke akang teteh siswi SMA Negeri 1 Sukaresmi, tetapi terhadap MPK, tetapi terhadap ekstrakurikuler, dan terhadap kepemudaan-kepemudaan lainnya. Kekeluargaan dapat tercipta karena dari seluruh kebersamaan yang kita lalui. Dengan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukaresmi. Baik, sebelumnya dari sisi siswa dulu ya. Dari siswa, ini kita dapat menjalin komunikasi yang efektif itu dengan cara adanya rapat perwakilan kelas. Nah, setiap kelas itu kan memiliki perwakilan kelas. Maka di situ aspirasi-aspirasi para kelasnya masing-masing akan ditanggung oleh para perwakilan kelas, dan para perwakilan kelas akan menyampaikan hal tersebut saat rapat bersama Majelis Permusyawaratan Kelas, yaitu MPK. Jika di SMA Negeri 1 Sukaresmi masih terdapat senioritas sehingga terjadi bullying, dan bagaimana cara saya mengatasinya? Sebelum itu, wajib kita ketahui bahwa bullying adalah tindakan atau perlakuan yang merendahkan terhadap seseorang dari kakak kelas ke adik kelas, atau dari adik kelas ke kakak kelas, dan sebaliknya. Setelah kita mengetahui definisi dari bullying tersebut, dampak dari bullying juga besar dan pasti berdampak kepada yang dibulinya. Pembuli harus sadar akan itu. Apabila terjadi senioritas atau bermaksud terjadinya bullying, bagaimana cara saya selaku calon kandidat untuk menanggulangi hal tersebut? Nah, izin menjawab ya. Ini tersangkut paut lagi dengan misi saya, misi yang ketiga, menciptakan ekosistem sosial yang baru. Nah, akang teteh tahu ya, bahwasannya senioritas, bahwasannya bullying itu salah satu hal yang tidak terpuji. Bullying dapat menyebabkan dampak-dampak bagi si yang terdampak. Nah, dalam hal tersebut, bagi si yang terdampak atau yang dibullyingnya pastinya akan memiliki trauma untuk kedepannya. Tidak semangat belajar lah, tidak semangat untuk menjalani hidup. Itu kan kita bilang besar banget ya itunya, dampaknya. Apalagi sampai gak mau jalanin hidup gitu, boring, mending di rumah aja, gak usah ke sekolah, di sekolah juga dibully. Nah, untuk menanggapi studi kasus ini ada kaitannya dengan visi saya, yaitu membangun lingkungan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi. Namun sebelumnya, izin menyanggah pendapat dari nomor urut 1, tadi berpendapat bahwa senioritas itu harus ditiadakan. Tapi menurut saya, senioritas itu harus ada. Untuk apa? Untuk membatasi perilaku yang kurang berkenan. Tetapi senioritas yang seperti apa? Senioritas yang membangun kakak kelas kepada adik kelas, adik kelas kepada kakak kelas. Jadi tidak disalahartikan senioritas di sini. Dan juga keterkaitan antara studi kasus ini dengan visi saya, yaitu toleransi. Kita mengetahui bahwa sekolah tercinta kita adalah sekolah ramah anak yang sangat menolak mengenai kekerasan atau perlakuan perundungan atau bullying. jikalau saya menjadi Ketua Umum OSIS tahun 2025, bagaimana cara saya merealisasikan kepada teman dekat saya?
kepada teman spesial saya dan yang lainnya. Nah, pada pastinya setiap seorang pemimpin, setiap seorang yang memimpin pasti memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing. Nah, untuk gaya kepemimpinan saya itu meniru gaya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Pastinya, karena beliau merupakan idola kita, idola sepanjang masa. Kita harus tirukan gaya kepemimpinan beliau. Proker terobosan saya yaitu Paman Pasar Semanla bukan hanya formalitas saya dalam mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Saya ingin sekali proker terobosan saya ini terrealisasikan. Karena proker ini adalah proker yang meningkatkan bakat kewirausahaan. Kita kan tahu ya teman-teman, setiap hari tuh suka ada yang danusan, suka ada yang jualan ke kelas-kelas. Nah, dengan adanya proker ini, maka teman-teman yang berminat ke bidang kewirausahaan itu dapat menyalurkan bakatnya di program Pasar Semanla ini. Dan untuk teknisnya tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya akan memasukkan program ini ke program class meeting atau pola yang akan dilaksanakan setelah PAS nanti. Nah, Apa hal yang akan dilakukan jika saya terpilih menjadi ketua umum OSIS dan salah mengambil keputusan sehingga merugikan orang banyak? Tentunya ketua juga memiliki garis koordinasi dengan garis komando terhadap anggota-anggotanya, juga partner dalam bekerja. Bahwasanya saya akan memastikan garis koordinasi dan garis komando itu dapat berjalan dengan baik, sehingga salah mengambil keputusan itu tidak terjadi. Bagaimana saya memiliki gaya kepemimpinan demokratis yang tidak akan mengambil keputusan untuk keputusan dari saya sendiri. Jadi jika suatu hal yang urgent terus kita harus mengambil keputusan, saya akan menanyakan atau mendiskusikannya terlebih dahulu kepada partner-partner saya. Seperti jika saya menjadi ketua umum, saya akan mengkoordinasikannya kepada ketua 1, ketua 2, dan kepada akang teteh MPK yang lain. Jadi Agar tercapai, ya. Ini yang ditanyakannya strategi. Ini kepada 3 kandidat sama pertanyaannya strategi yang kan. 01 strateginya apa, 02, 03, gitu ya. Dipersilakan untuk menjawab dari nomor urut 1. baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan pertanyaan tentang visi dan misi atau strategi bagaimana cara merealisasikan agar tercapai. Yang pertama, dari misi saya tentang mewujudkan lingkungan yang mendukung dan mengintegritaskan nilai-nilai religius dan toleransi. Cara saya mewujudkannya yaitu dengan mengadakan program-program yang dapat menumbuhkan dan mengintegritaskan nilai religius dan nilai toleransi tersebut, Pak. Yang kedua, mengelola OSIS dengan dinamika yang sinergis dan eksploratif. Maksud dinamika di sini yaitu tidak statis atau tidak kaku, Pak. Jadi, maksudnya itu mengelola OSIS dengan dinamika yang sinergis, yaitu dengan kerjasama yang eksploratif. Maksud dari eksploratif di sini adalah merealisasikan dengan membangun hal-hal yang baru dan mencari apa saja hal yang dibutuhkan dan mengeksplorasinya dimasukkan ke dalam program kerja. Baik, izin menjawab. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah bertanya kepada kita selaku 3 kandidat calon Ketua Umum OSIS Masa Bakti 2025. Untuk pertanyaannya yang dari Bapak Kepala Sekolah yang tadi sebutkan, bagaimana strategi saya, khususnya saya, mewujudkan dari impian-impian saya untuk kedepannya atau mewujudkan visi saya. Nah, cara-cara mewujudkan visi pastinya
adalah misi. Untuk misi-misinya itu saya memiliki 5 poin. Nah, setiap misi pasti memiliki tujuan dan dampaknya masing-masing. Nah, untuk misi yang pertama, mengembangkan program berbasis spiritualis dan moralitas. Nah, itu misi yang pertama. Mengembangkan program-program. Berarti mengembangkan program-program di Sektif 1 khususnya. Untuk menjadikan apa? Untuk menjadikan siswa itu memiliki karakter, memiliki atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah misi atau strategi saya yang pertama. Untuk strategi saya yang kedua, yaitu adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan inklusivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman demi kemajuan SMA Negeri 1 Sukabumi. Bagaimana strategi untuk mewujudkan mimpi atau visi dan dengan cara apa untuk merealisasikannya? Nah, mimpi di sini adalah visi dan cara mewujudkannya atau cara merealisasikannya adalah sebuah misi. Strategi saya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan misi saya. Ada 5. Yang pertama, menjunjung nilai keimanan dan ketakwaan dan toleransi yang tinggi. Seperti yang tadi kita tahu bahwa SMA Negeri 1 Sukaresmi ini adalah sekolah ramah anak yang sangat menolak akan adanya kekerasan dan perundungan. Nah, dengan nilai-nilai toleransi ini, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Anda nanti seandainya terpilih menjadi ketua umum OSIS akan memberikan arahan kepada setiap anggotanya untuk menjadikan figur karakter yang baik di SMA 1 Sukaresmi ini melalui figur keteladanan. Program apa saja atau sikap apa saja yang akan dijadikan faktor keteladanan dari semua pengurus OSIS di SMA Negeri 1 Sukaresmi sehingga kelas 10, 11, 12 melihat bahwa oh iya, keteladanan para anggota OSIS ini sangat baik sekali untuk kita tiru. Kenapa? Karena mereka semuanya berkarakter. Keteladanan saya tentunya dengan visi dan misi saya yang telah saya unduh adalah bentuk komitmen bersama saya jika saya terpilih menjadi ketua umum OSIS, Pak. Yang mana yang pertama itu ada dinamis di sini merupakan bentuk yang tidak statis atau yang tidak kaku, di mana saya bersemangat, saya memiliki integritas atau kerjasama yang tinggi dengan anggota-anggota saya untuk menciptakan, untuk merealisasikan visi dan misi saya, dan itu merupakan keteladanan saya dan bagi adik kelas saya. Yang kedua, dari kata eksploratif. Dari sini saya mencari peluang apa saja yang bisa saya terapkan, jika saya terpilih menjadi ketua umum OSIS. Dan dengan eksploratif di sini, saya akan menerapkan integritas yang tinggi atau kerjasama yang tinggi, juga menerapkan hal-hal baik atau sifat-sifat baik. Sifat-sifat baik di sini terdapat pula dalam misi saya, Pak, yaitu dalam misi saya terdapat religius, muraga, dan amanah. Terdiri sebagai siswa yang tentunya juga sebagai pelaksana dari program siswa itu sendiri. Tadi membantu pelaksananya kegiatan atau program siswaan dan sebagai pelaksana program siswaan. Contohnya dalam hal ketertiban ya, atau tata tertib yang ada di sekolah ini. Oke. Bagaimana penempatan diri saya sebagai organisator yang salah satu fungsinya itu membantu terlaksananya program kerja kesiswaan, dan sebagai siswa juga itu yang harus melaksanakan program kerja tersebut, dan diambil contohnya adalah ketertiban. Baik, kita adalah organisator, kita juga masih
menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukaresmi, yang dimana ketertiban itu tuh harus dan masih kita harus mengikuti peraturan tersebut, karena walaupun kita adalah anggota OSIS, tapi kita juga adalah merupakan siswa SMA Negeri 1 Sukaresmi. Dan apalagi sebagai organisator itu kita harus dapat memberi contoh yang baik, dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukaresmi. Bagaimana apabila Anda terpilih menjadi ketua OSIS untuk meraih semua ekstrakurikuler dengan baik dan terlaksana dengan sukses? Jikalau saya terpilih menjadi ketua umum OSIS, saya bisa melaksanakan atau meraih ekstrakurikuler dengan baik dan sukses, atau bisa dibilangnya program-program kerja yang dilaksanakan oleh ekstrakurikuler, program kerja yang dilaksanakan oleh kepemudaan itu bisa diraih dengan sukses. Nah, untuk jawabannya masih tersangkut paut pada misi saya yang nomor kelima, membangun komunikasi yang transparan dan efektif antara siswa, pengurus OSIS, dan seluruh elemen yang bersangkut paut, gitu. Nah, jika menjadi OSIS dan timnya dalam pergaulan sehari-hari anak di sekolah, pasti mengalami ada bahasa-bahasa berkomunikasi yang kurang baik. Menurut saya bahasa artinya salah satunya berbahasa kasar, gitu ya, yang mana dalam pendidikan tidak disarankan, tapi mereka Bagaimana cara saya menyikapi apabila ada anggota OSIS atau bahkan siswa-siswi yang lainnya yang dalam pergaulannya berkata kasar? Baik, berkata kasar itu sangat dilarang, apalagi dalam bidang pendidikan ya. Dan berkata kasar itu menunjukkan bahwa pergaulan seseorang tersebut tidak baik, tetapi masih dinormalisasikan oleh siswa-siswi. Cara saya menyikapinya, apalagi sebagai organisator, sebagai anggota OSIS, kita adalah organisator, kita adalah orang-orang yang akan terlihat gitu oleh siswa-siswi yang lainnya. Maka sebagai organisator kita perlu menjadi contoh untuk siswa-siswi yang lainnya, apalagi dalam berbahasa kita harus bisa menjaga lisan kita. Itu untuk para organisator di SMA Negeri 1 Sukaresmi ini. Izin bertanya untuk kandidat nomor urut 2. Yang pertama adalah apa langkah Anda untuk memastikan setiap anggota OSIS dapat mengembangkan potensi diri mereka? Karena tidak setiap orang memiliki potensi, tetapi tidak setiap orang bisa dan ingin untuk mengembangkan. baik, terima kasih kepada Kang Teteh moderator yang telah mempersilahkan saya berbicara. Nah, terima kasih juga kepada Teteh tadi, Teteh Queen yang sudah bertanya kepada saya selaku calon kandidat Ketua Umum OSIS Masa Bakti 2025. Nah, untuk pertanyaannya tersebut ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, apa langkah saya untuk membangun potensi-potensi para anggota OSIS? Untuk yang kedua, solusi dari senioritas atau yang terjadi dari bullying tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dulu. Apa langkah membangun potensi? Pastinya setiap anggota, setiap orang pastinya memiliki potensinya masing-masing. Mungkin setiap orang tersebut pasti masih malu atau masih malu mengeluarkan potensinya, masih memendam potensinya. Dan apa yang saya akan lakukan? Pastinya saya akan melakukan tersebut sebagaimana misi saya di poin kelima, yakni membangun komunikasi yang transparan, keterbukaan kepada kita. Bahwasannya kamu punya potensi, pasti kita akan gunakan. Semua orang memiliki kapasitasnya masing-masing. Semua orang memiliki kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Terutama saya juga. Saya juga pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Jadi Inovasi seperti apa yang akan dikembangkan dan cara mengatasi kegagalan pada inovasi tersebut?
Inovasi yang akan saya kembangkan itu dalam bidang program kerja, yang mana telah saya sebutkan di awal bahwa saya memiliki program kerja inovasi, yaitu seminar dan pelatihan teknis public speaking. Karena di tahun-tahun sebelumnya saya belum mengikuti atau belum pernah mengikuti kegiatan tersebut, dan sebagaimana pengalaman saya tentang organisator saat berpublic speaking, masih banyak yang belum menguasai dalam hal tersebut. Maka dari itu saya ingin memperbaiki dan mengubah hal tersebut menjadi lebih baik. Itu inovasi yang akan saya kembangkan. Yang kedua, jika inovasi tersebut gagal, maka saya tidak akan menyerah begitu saja. Saya akan mencari titik mana yang telah membuat inovasi saya menjadi gagal. Dari situ kita mengetahui titik tersebut dan saya akan mengubahnya menjadi lebih berkembang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari akang perwakilan dari angkatan kelas 12. Bagaimana cara memperhatikan jawaban minoritas atau pendapat kaum minoritas, sedangkan minoritas tersebut tidak berani menyampaikan pendapatnya karena takut dikucilkan? Baik, seperti yang akan bilang bahwa mereka seperti itu tuh karena mereka takut dikucilkan. Artinya mereka itu tidak percaya diri. Nah, di sini kita berarti solusinya itu adalah dengan cara meningkatkan kepercayaan diri mereka. Bagaimana caranya? Dengan cara kita melakukan pendekatan. Saya mengambil sampel misalnya dalam rapat OSIS atau kumpulan OSIS. Pastinya akan ada pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para peserta rapat dan minoritas, dan akan ada kaum minoritas yang tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini kita perlu meningkatkan kepercayaan dirinya dengan cara kita melakukan pendekatan. Karena seringkali minoritas itu adalah orang-orang yang merasa sendiri dan tidak percaya diri untuk menyampaikan dan takut untuk menyampaikan pendapatnya atau argumentasinya. Maka dengan itu kita sebagai ketua, sebagai pemimpin organisasi harus menjadi pendengar yang baik atas pendapat-pendapat atau argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh anggotanya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara. Oke, baik. Untuk akang teteh semua, para siswa-siswa SMA Negeri 1 Sukaresmi, kalian berhak memilih siapapun di antara kita bertiga. Kalian tentukan pilihan kalian, pilihan terbaik kalian. Dan saya, Nidia Nur Syafia, sebagai pemegang nomor urut 3, dengan visi dan misi saya yang telah saya pertimbangkan, dan visi dan misi saya ini saya melihat dari keadaan lingkungan sekitar sekolah saya. Maka, akang teteh semua dapat memilih saya sebagai Ketua OSIS periode 2025 karena visi dan misi saya akan menentukan masa depan yang lebih baik. Saya Nidia Nur Syafia dengan nomor urut 3 menuju kita demi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai temanya, penutupan dari kampanye dan mempromosikan diri saya. Nah, halo Kang Teteh semuanya. Perkenalkan lagi ya, perkenalkan nama saya Muhammad Haidar Rasyad Barok. Saya merupakan calon kandidat nomor urut 2, yang dimana saya sudah menyampaikan tadi visi misi harapan saya untuk kedepannya, untuk kita selaku organisator, untuk kalian semua selaku siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukaresmi, agar yang saya sudah rancang, yang saya sudah pertimbangkan. Jadi, maka dari itu, akang teteh sekalian pasti memiliki haknya masing-masing. Jadi saya izinkan saya untuk turun ke lapang dan memberikan kampanye terakhir kepada akang teteh semuanya. Saya berterima kasih banyak kepada akang teteh semua, kepada semua pihak yang telah menjadikan saya berdiri di sini, yang telah mendukung dan memberikan elektabilitasnya kepada saya. Saya mengedepankan inovasi dan perubahan, dan tentukan pilihan Anda karena
kesan, begitupun aspirasi-aspirasi dari teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Sukaresmi. Tapi di sini saya sebagai Ketua IMPK ingin mengungkapkan saja bahwa kepengurusan di tahun-tahun berikutnya, khususnya di tahun 2025, semoga lebih baik lagi dari kepengurusan kami. Aspirasi-aspirasi warga Semanla harus didengarkan dan harus direalisasikan. Begitupun program-program kerja harus lebih inovatif lagi, harus lebih bisa upgrade dari tahun-tahun sebelumnya.